Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum online Lab Teknik Tenaga Listrik modul Induksi 3 Fasa. Saya Indah Nur Fitri dengan kode asisten IMF. Tujuan dari praktikum modul motor induksi 3 fasa adalah yang pertama, mengetahui karakteristik kerja motor asinkron, yang kedua, mengetahui slip, yang ketiga, mengetahui pengaruh Y dan delta terhadap putaran mesin, yang keempat, mengetahui perubahan beban terhadap putaran mesin. Alat-alat yang digunakan pada praktikum modul 5 adalah motor, generator, Y delta, variabel resistor, variabel AC, ada multimeter, dan juga ada tachometer. Motor listrik terdiri dari AC dan DC. AC terdiri dari sinkron dan asinkron. Perbedaan di antara keduanya adalah sinkron memiliki frekuensi putaran yang sama dengan frekuensi jala-jala listrik. Sedangkan asinkron, frekuensi putarannya berbeda dengan frekuensi jala-jala listrik. Yang kita gunakan kali ini adalah asinkron. Nah, untuk tujuan modul praktikum yang ketiga, yaitu mengetahui pengaruh Y dan delta terhadap putaran mesin. Y yang dimaksud adalah Y adalah rangkaian paralel dan delta merupakan rangkaian seri. Prinsip kerja motor induksi 3 fasa adalah apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan stator, maka timbullah medan motor dengan kecepatan medan stator tersebut akan memotong batang konduktor. Akibatnya, pada kumparan rotor akan timbul GGL atau gaya gerak listrik. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup yang mana GGL akan menghasilkan arus. Berikut adalah kabel yang akan digunakan pada praktikum modul motor induksi 3 fasa. Pada percobaan pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyambungkan. Di sini ada U1 pada Y delta, kita sambungkan pada U1 pada motor. V1 Y delta terhadap V1 motor. W1 pada W1, K pada variabel resistor dihubungkan dengan K pada motor. L pada L dan M variabel resistor pada V variabel resistor. Selanjutnya, pada bagian L akan langsung dihubungkan dengan 3 fasa. Di sini pada nilai 1, nilai resistornya adalah 101. Kita coba di 2, dia menurun menjadi 51. Di 3 menurun menjadi 25. Ini nilai 4. Ini 5 dan nilai 6. Jadi kita dapat lihat bahwa nilai 1 menunjukkan nilai resistor yang paling besar, sedangkan 6 adalah nilai dengan resistor paling kecil. Ketahui nilai dari resistor pada variabel resistor. Selanjutnya, pada bagian L di Y delta, ini belum kita hubungkan. Sesuai dengan rangkaian yang sudah kita lihat bersama tadi, bahwa L1 dihubungkan pada P1. Kita misalkan bahwa bagian ini adalah P1, ini P2, ini P3. Pada steker ini dapat dilihat ada bagian P dan N. Kita hanya menghubungkannya pada bagian P saja. Ini kita hubungkan dengan P1. Tapi sebelum kita menghubungkannya, kita harus menggunakan sarung tangan. Kita melakukan percobaan selanjutnya, kita harus menggunakan sarung tangan terlebih dahulu untuk keselamatan. Ini adalah rangkaian pertama dari percobaan pertama. Pertama adalah sesuai dengan
rangkaian yang sudah tadi kita lihat bersama bahwa L1 pada Y delta dihubungkan dengan P1. Lalu L2 dihubungkan dengan P2 dan L3 dihubungkan dengan P3. Yang pertama adalah saat delta. Ada variabel, ada Y delta, kita ubah dia sama ke delta. Maka selanjutnya adalah gunakan takometer untuk melihat berapa kecepatan motor yang dihasilkan. Pada nilai 1 didapatkan 1468. Lalu kita ubah nilainya kedua, yang didapatkan adalah 1483. Soalnya kita ubah nilai 3. Nilai 3 didapatkan 1485. Kita ke nolkan terlebih dahulu. Untuk percobaan selanjutnya adalah pada bagian Y, kita langsung putar saja Y delta terhadap Y. Pada nilai 1 didapatkan 1461. Nilai 2 1474. Pada nilai ketiga diperoleh 1487. 1487. Dari percobaan Y dan delta yang telah kita lakukan, di sana ada diminta untuk menggambar grafik R terhadap N. Silahkan oleh teman-teman digambar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan pertama kali ini adalah tadi kita telah melakukan percobaan dan diperoleh nilai NR pada rangkaian Y itu lebih kecil dari rangkaian delta. Itu karena seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa delta merupakan rangkaian seri sehingga arusnya itu sama. Masing-masing arus sama dan dia adalah pembagi tegangan. Sedangkan pada rangkaian paralel dia adalah pembagi arus sehingga mempengaruhi kecepatan dari motor. Jadi kecepatan motor pada rangkaian delta lebih besar dari rangkaian Y. Untuk selanjutnya, ketika kita menentukan nilai slip, persen slip, rumus dari persen slip adalah NS dikurang NR per NS dikali 100%. Sehingga dari rumus ini nilai NS merupakan nilai dari stator sehingga nilainya adalah tetap. Sedangkan nilai NR merupakan nilai dari kecepatan motor. Namun pada percobaan kali ini terdapat syarat bahwa nilai NR itu harus kurang dari NS. Kita bisa lihat dari rumus ini bahwa seandainya diperoleh nilai NR kecil, maka menyebabkan nilai slipnya itu besar. Sedangkan bila nilai NR-nya besar, akan menyebabkan nilai slipnya kecil. Dengan syarat NS itu lebih besar dari NR. Misalnya nilai NS itu 3, sedangkan nilai NR 1. Maka 3 dikurangi 1 per 3 adalah 2/3. Untuk kasus selanjutnya, misalnya ada NR dengan nilai 2, berarti 3 dikurangi 2 per 3 adalah
1/3. Dapat dilihat bahwa NR dengan nilai yang lebih kecil mengakibatkan percent slip yang lebih besar. Membahas rangkaian yang tadi, ini adalah rangkaian Y. Dapat dilihat bahwa arus yang ada pada rangkaian ini terbagi, sehingga kecepatan dari motor lebih kecil daripada rangkaian delta atau rangkaian seri dengan arus yang sama, tidak terbagi. Ini adalah rangkaian percobaan kedua. Kita lihat dari jurnal, kita membandingkan ketika R-nya 1 dan ketika R-nya 6. Kita ubah ini dulu ke 6, ke 1. Nah, kita dapat memilih mau menggunakan rangkaian Y atau delta. Di sini kita menggunakan rangkaian Y saja ya. Yang penting untuk ketika R-nya 6 tetap menggunakan rangkaian Y. Selanjutnya, setelah semua sudah terpasang, kita putar Y delta terlebih dahulu ke Y. Selanjutnya kita atur nilai volt. Misalnya kita yang pertama ketika 5 volt. Ketika 5 volt diperoleh nilai NR 1349. 1349. Pada nilai 10, kita atur ini ke nilai 10. Nilai NR yang diperoleh adalah 1362. Selanjutnya kita coba pada nilai 15 volt. Kita peroleh 1368. 1368. Selanjutnya kita langsung ubah dari 1 ini, kita ubah ke 6. Pada nilai 5 volt, dia memiliki nilai 1489. Kita ubah tegangannya di 10 volt, memiliki NR-nya 1488. Dengan tegangan 15 volt, dia memiliki NR 1488. Selanjutnya adalah percobaan ketiga, yaitu percobaan motor generator. Sesuai dengan rangkaian yang telah kita lihat tadi bersama-sama, bahwa plus pada bagian generator kita hubungkan dengan V, dan bagian groundnya kita hubungkan dengan ground pada multimeter. Untuk percobaan ketiga ini kita akan mengambil data dari tegangan masukan, lalu tegangan keluaran, dan juga menghitung dan juga melihat berapa NR-nya. Kali ini saya akan menggunakan rangkaian Y.
Untuk R-nya kita ubah dengan satu nilai R, misalnya nilai R-nya 2. Nanti yang akan kita ubah hanya tegangan inputnya saja. Langsung saja kita pindahkan ke Y. Selanjutnya kita ubah tegangan masukan, misalnya 20. Langsung saja kita hitung nilai NR-nya. NR-nya adalah 1400. Dan untuk tegangan keluarannya adalah 0,169 volt. 0,169 volt. Selanjutnya kita tambahkan nilai tegangan inputnya menjadi 30 volt. Kita lihat tegangan keluarannya adalah 0,122 volt dan nilai NR-nya adalah 1440. Untuk data ketiga kita tambahkan tegangan inputnya jadi 40 volt. 40 volt didapatkan nilai tegangan keluaran 0,126 volt dan nilai NR sebesar 1438. Praktikum online modul 5 induksi 3 fasa. Terima kasih telah mengikuti praktikum online kali ini. Selamat belajar, jangan lupa mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.